Hai hai hai, halo anak-anakku, selamat pagi ya. Selamat kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah ya. Nah, seperti biasanya, kalau anak-anak sudah siap, jangan lupa buku, paket anak-anak juga harus disiapkan ya. Dan saat memegang HP juga harus posisi yang baik, tidak boleh sambil tiduran ya anak-anak ya. Oke, kita lihat sini. Kita masih di tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sub tema 1 ya. Nah, perhatikan anak-anak. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 3 dan 4 ya. Oke, kita langsung saja ya. Wow, apa ini yang sedang dilakukan? Coba anak-anak lihat ya. Apa yang sedang dilakukan Udin bersama ayahnya? Kita lihat ya. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Wow, ternyata katanya baterainya sudah mulai rusak dan tidak bisa berfungsi ya. Udin, kita lihat nih percakapan Udin dengan ayahnya apa ya? Nah, kita lihat ya. Kita baca dulu di sini. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Nah, perhatikan kembali gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Ada ya anak-anak ya, jam dinding itu ada yang dia berbunyi. Kalau sudah jam 12 siang dia bunyi, ada juga ya. Kita lihat sini. Uh, Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Nah ini nasihat ayah Udin ya. Kemudian apa yang Udin jawab? Ya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ya. Nah ini adalah kerjasama yang baik. Nah ya, kita senang melihat nih Udin taat sama orang tuanya. Udin suka membantu orang tuanya. Nah, ini tapi saat bekerja kita juga harus hati-hati ya anak-anak ya. Tidak boleh ceroboh. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak juga diajarkan untuk berhati-hati. Ya, kita lanjut lagi. Oke, setelah Udin membantu ayahnya membenarkan jam dinding ya, baterai jam dinding, kita lihat nih apa yang dilakukan Udin bersama dengan kakaknya. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Nah, ibunya tidak lupa menasihati mereka ya. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Wow, ayah dan ibu Udin sangat baik ya, sangat sayang kepada Udin dan kakaknya. Ibunya selalu mengingatkan untuk berhati-hati. Kemudian apa ya jawab Udin ya? Iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Udin dan kakaknya ini sangat eh, nurut ya sama mama dan sama papanya ya, tidak pernah membantah. Sama juga dengan anak-anak kelas 2 ya. Miss yakin anak-anak kelas 2 juga seperti Udin ya, taat, dengar-dengaran kepada orang tua ya. Oke, kita lihat lagi ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat apa yang dilakukan Udin bersama dengan orang tuanya dan kakaknya. Nah, di sini ada 5 gambar ya. Ada 5 gambar nih. Nah, ini gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, coba nanti anak-anak belajar membuat kalimat ya, membuat sebuah cerita singkat berdasarkan gambar nih ya.
Coba nanti menurut anak-anak ini ceritanya seperti apa? Ceritanya nggak usah panjang-panjang saja ya. Tetapi ceritanya harus berkaitan dengan gambar yang ada di sampingnya. Oke ya. Nah, seperti tadi tuh percakapan Udin dengan ibunya saat Udin bersama kakaknya melihat eh, bulan purnama. Ya, itu contohnya. Nah, ini nanti anak-anak perhatikan gambarnya apa, kemudian anak-anak buat cerita singkatnya ya. Kerjakan di buku PS. Tidak usah digambar ya, cuman bikin saja nih nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ingat tulisan harus rapi, awal kalimat huruf besar, nama orang harus huruf besar. Jika sudah selesai menulis kalimat, jangan lupa diberi tanda titik ya. Oke, ingat ya ini adalah PS untuk anak-anak hari ini ya. Kita lanjut kembali. Oke, setelah kita melihat kegiatan Udin tentang tadi membantu ayahnya memperbaiki jam, sekarang kita berlatih ya. Coba perhatikan ke sini anak-anakku semuanya supaya nanti kalian paham ya. Berapa hari yang lalu Miss sudah menjelaskan tentang jam. Ada kita masih belajar 2 jarum jam dulu ya, belum yang merahnya ya. Perhatikan di sini, yang panjang berwarna hijau tebal ini adalah jarum panjang yang menunjukkan menit. Sedangkan hijau yang ini agak kurus, yang agak tipis, dia adalah menunjukkan jarum pendek atau ini menunjukkan jam. Oke ya, anak-anak sudah tahu ya. Sekarang kita perhatikan kembali. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Nah, pukul 8 ditulisnya seperti apa? Kalau dikatakan ditulis, berarti kita menulis angkanya. Ya, 08.00 ya, 08.00 ya. Dalam menulis jam ini harus ada ya. Kalau dia masih 1 sampai 9 berarti kita nulis 09. Jangan hanya 9.00, tidak ya. Itu kurang tepat. Paham anak-anak ya? Oke ya, kalau disuruh ditulis berarti kita menulis angkanya. Oke? Kita lihat di sini lagi ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Nah, pukul 5 ini ditulisnya seperti apa? Nah, ini dia. 05 titik, jangan lupa tanda titiknya. Titik 00 ya. Dalam penulisan jam anak-anak harus teliti ya supaya nanti kalian terbiasa sampai kelas 3 sampai kelas 4, 5 dan 6 selanjutnya ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 6. Pukul 6 bagaimana cara penulisannya? 06.00. Oke? Bisa diingat ya? Oke ya. Setelah tadi Miss sudah menjelaskan ini ya tentang penulisan, terus cara baca, jadi anak-anak sudah tahu ya. Nah, di sini ada PS ya, berarti sudah ada PS2. Nanti ini anak-anak tulis di buku PS, di gambar jamnya. Ya, gambar jamnya, kemudian kalimatnya juga ditulis ya. Jangan sampai salah ya, mana yang akan kita tulis kalimatnya. Kemudian kalau dikatakan ditulis, berarti angkanya yang kita tulis ya. Kalau yang di sini nanti cara membacanya ya seperti yang tadi sudah Miss jelaskan. Oke, anak-anak paham ya? Digambar yang rapi ya. Oke, anak-anak paham untuk pelajaran kita hari ini? Paham ya? Ini masih muda. Belum kita belajar tentang menit. Oke semuanya, anak-anak yang Miss Linja sayangi ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa PS-nya dan nanti juga ada agenda dari Miss Linja ya. Semuanya anak-anak Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa pesan dari Miss Linja selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati.